Hei Indonesiaku, hei negeriku tercinta, maksiat apa yang kau perbuat, dosa apa yang kau lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبائي الكرام، في هذه المناسبة المباركة وبهذا الاجتماع الطيب المبارك أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم والحمد لله رب العالمين. Kepada para habaib, para alim ulama yang saya cintai, kepada segenap jajaran umara yang sama kita hormati, kepada segenap panitia penyelenggara yang sama kita sayangi, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Kita sama memaklumi bahwa acara zikir kali ini bertemakan merdeka dari maksiat. Saya patut mengacungkan jempol kepada segenap jajaran panitia, wabil khusus dalam hal ini Bapak Wakil Gubernur yang kita cintai, Bapak Fauzi Bowo, dan teristimewa untuk guru kita, ustadz kita, da'i kita, akhina al-fadil al-ustadz al-haj Muhammad Arifin Ilham, hafidhahullahu ta'ala wa ardah. Kenapa saya katakan patut kita acungkan jempol? Karena tema ini tidak sembarangan ya ikhwan, dan betul-betul munasib, sesuai dengan situasi kondisi yang sedang melanda bangsa kita akhir-akhir ini. Kita bisa sama melihat dalam beberapa tahun terakhir ini bencana datang bertubi-tubi menghantam negeri ya ikhwan. Gempa demi gempa, longsor demi longsor, banjir demi banjir, kebakaran demi kebakaran, mulai dari kebakaran di tengah kota sampai kebakaran di tengah hutan. Tidak sampai di situ, bahkan pertumpahan darah demi pertumpahan darah yang telah mengorbankan ribuan anak bangsa. Dan puncaknya kita lihat bagaimana terjadinya gelombang tsunami yang menghantam saudara-saudara kita tercinta di Aceh. Memang kita juga sama tahu bencana apapun yang datang kepada orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itu adalah ujian.
ujian untuk mensucikan diri mereka dari dosa dan untuk mengangkat derajat mereka di sisi Allah. Tapi juga jangan lupa, pada saat yang sama bencana yang terjadi bagi kaum muslimin yang suka lalai, kadang taat, kadang maksiat, banyak lari daripada kewajiban, maka bencana-bencana yang terjadi merupakan peringatan keras dari Allah agar dia segera kembali taubat kepada Allah. Dan juga jangan lupa, saudara, pada saat yang sama bagi orang-orang kafir, fasik, munafik, mereka-mereka yang tidak ada kebaikan dalam dirinya, yang selalu maksiat kepada Allah, maka bencana yang terjadi merupakan siksa yang dikedepankan oleh Allah dalam kehidupan dunia. Dan siksa akhirat jauh lebih pedih dari itu menanti mereka, ya ikhwan. Karena itu pada kesempatan hari yang berbahagia ini, saya tidak hendak untuk menghibur hati saya maupun hati jamaah kaum muslimin dengan hanya mengatakan, sudahlah, bencana-bencana yang terjadi di Indonesia ujian untuk kita. Itu bukti kalau Allah cinta sayang kepada kita. Saya tidak pungkiri ungkapan semacam ini begitu baik untuk menghibur hati kita dan menanamkan husnudzon kita kepada Allah. Tapi jangan lupa, terlalu banyak menghibur diri, nanti kita jadi lupa diri, saudara. Karena itu pada kesempatan ini saya lebih suka, ayo mari kita introspeksi diri. Ada apa dengan republik ini sehingga bencana datang bertubi-tubi tiada henti menghantam negeri, saudara? Ada apa? Karena itu ayo mari sama ingin saya ajak semua yang ada di sini kembali ke 15 abad yang lalu, tatkala seorang khalifah yang adil memimpin kaum muslimin. Dialah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Di dalam kepemimpinan beliau terjadi gempa di salah satu bagian negeri. Padahal Sayyidina Umar sudah memimpin negeri dengan adil, dengan penuh ketakwaan. Hukum Allah dijalankan, pencuri dipotong tangan, pemabuk dicambuk, penzina yang masih gadis atau lajang dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Bagi mereka yang sudah merasakan hubungan intim dalam pernikahan yang sah, kalau mereka berzina, mereka adalah penzina muhson yang dirajam hingga mati. Hukum ini semua ditegakkan oleh Umar ibn Khattab. Tiada korupsi, tidak ada koruptor, tiada ada tempat maksiat yang menyebar, saudara. Tapi tiba-tiba terjadi gempa di salah satu sudut negeri. Karena saat itu memang sudut negeri Islam begitu luas, dari benua Afrika sampai ke bumi Persia, saudara. Ada bagian negeri yang tidak terkontrol oleh beliau. Kemudian terjadi gempa. Begitu terjadi gempa, Sayyidina Umar sebagai seorang pemimpin yang cinta kepada rakyatnya, yang bertanggung jawab, beliau tinggalkan ibu kota menuju tempat terjadinya gempa. Sampai di sana, beliau kumpulkan rakyatnya yang baru saja mendapat musibah, saudara. Begitu sudah kumpul, beliau ajukan satu pertanyaan. Apa gerangan pertanyaan yang ditanyakan oleh Sayyidina Umar? Luar biasa menakjubkan, saudara. Ternyata Sayyidina Umar tidak bertanya tentang berapa besar harta benda yang musnah. Tidak. Sayyidina Umar juga tidak bertanya tentang berapa banyak korban nyawa yang melayang akibat gempa. Tidak. Tapi yang ditanya oleh Sayyidina Umar ibn Khattab adalah, hei kaum muslimin, hei rakyatku, maksiat apa yang kalian perbuat? Dosa apa yang kalian lakukan sehingga gempa ini bisa terjadi, menjadi bencana menimpa kalian? Masya Allah, saudara.
Sayyidina Umar lebih memilih mengajak rakyatnya introspeksi ketimbang menghibur diri. Bisa saja kalau Sayyidina Umar mengatakan, sabar, tenang, ini ujian Allah, sebagai bukti Allah cinta kepada kita. Rakyatnya senang, tenang. Tapi Sayyidina Umar tidak lakukan itu. Yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab adalah mengajak rakyatnya untuk introspeksi diri. Maksiat apa yang kalian perbuat sehingga bencana ini bisa terjadi? Karenanya ibadallah, ini yang tadi saya katakan bahwa pertanyaan Sayyidina Umar mengagumkan dan mengagetkan banyak orang. Beliau tanpa tedeng aling-aling, terbuka, fair, terus terang. Beliau tidak takut rakyatnya tersinggung kepada beliau, tidak. Beliau tanyakan dengan tulus kepada rakyatnya untuk mengajak mereka introspeksi diri. Jadi bukan mengintrospeksi orang lain, tapi introspeksi diri. Baik ibadallah, dari pertanyaan ini muncul pertanyaan lain di benak kita. Ada apa Sayyidina Umar menghubungkan antara gempa bumi dengan dosa? Ada apa Sayyidina Umar menghubungkan antara bencana dengan maksiat? Ada apa? Karena di dalam Al-Quranul Karim tegas Allah menyatakan, faqala ta'ala, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Kata Allah dalam Al-Quranul Karim, tidak sekali-kali kami binasakan suatu negeri, kami hancurkan suatu perkampungan, kami hancurkan suatu wilayah, kecuali penduduk di negeri tersebut sudah menjadi orang-orang yang zalim. Jadi kalau sudah terlalu banyak kezaliman, niscaya bencana akan datang, saudara. Kemudian kalau kita lihat lagi firman Allah yang lainnya, faqala ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Kata Allah di dalam ayat ini, walau anna ahlal qura, andai kata penduduk negeri-negeri amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, Allah berjanji la fatahna alaihim barakah, niscaya akan kami buka atas penduduk negeri tersebut untuk mereka, bagi mereka, buat mereka barakat, aneka macam keberkahan, minas sama'i wal ard, baik yang datang dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi saudara sayang sejuta sayang, kadzabu, penduduk negeri-negeri banyak yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan agama Allah, mendustakan hukum Allah. Lalu apa yang terjadi? Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami hukum mereka, kata Allah, dengan apa yang mereka perbuat. Dari ayat ini jelas Allah menyampaikan kepada kita dua keputusan, dua sunnatullah. Yang pertama, kalau penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah pasti berkahi mereka, sehingga mereka akan jauh dari bencana dan mara bahaya. Yang kedua sebaliknya, bila penduduk satu negeri maksiat kepada Allah, kemungkaran merajalela di mana-mana tanpa ada kepedulian untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkarnya, maka siap-siap bencana pasti datang, saudara. Dan ingat, kalau bencana sudah datang, Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Kata Allah, wattaqu, takut dong kamu sekalian, pelihara dong, jaga dong, jaga, kata Allah, kamu punya diri. Jaga dari apa? Fitnatan, jaga daripada fitnah yang bisa berupa bencana, musibah, bala dan malapetaka, yang kalau sudah datang
la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Dia tidak hanya menimpa khusus orang yang zalim saja, tidak. Tapi orang baik pun akan terkena, saudara. Maka itu suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pulang ke rumahnya dalam keadaan gemetar ketakutan, berkeringat dingin. Kemudian beliau disambut oleh istri tercinta Sayyidatuna Zainab binti Jahsy radhiyallahu taala anha. Sang istri bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma yukhzi'uk wahai Rasulullah, apa gerangan yang membuat engkau takut? Nabi pun menceritakan kepada istrinya, celaka bagi umatku. Dari kejahatan yang sudah hampir tiba, berbagai macam musibah akan menimpa mereka. Sedih kita punya Nabi. Kemudian sang istri dengan polos dan tulus bertanya, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Wahai Rasulullah, apakah kalau bencana datang, nahlik, kita ikut binasa, kita ikut celaka, kita ikut terkena bencana, wa fina salihun, sedang di tengah-tengah kita masih banyak orang yang saleh, masih banyak orang yang baik, masih banyak orang yang taat. Apa jawab Nabi alaihi salatu wassalam? Naam, idza kathural khabath. Ya, kita semua orang baik akan ikut kena bencana jika kebejatan sudah merajalela. Makanya saudara, sedih saya dan kawan-kawan bergabung dengan berbagai ormas Islam beberapa waktu yang lalu turun ke Aceh. Berbulan-bulan kami duduk di Aceh. Kami lihat dengan mata kepala kami sendiri akibat yang ditimbulkan oleh tsunami. Tsunami tidak bertanya mana rumah kiai, mana rumah pelacur, saudara. Tsunami tidak bertanya mana rumah orang baik, mana rumah orang jahat. Bahkan bayi-bayi yang tidak berdosa pun ribuan mayatnya berserakan di mana-mana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu saya ajak semua di sini, perhatikan baik-baik pesan Nabi. Dalam satu kesempatan beliau berpesan. Kata beliau, walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikunna an yab'atsallahu 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Apa kata Nabi? Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, yang nyawaku ada dalam kekuasaannya, demi Allah, la ta'muranna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar. Engkau, hai umat Islam, dengan sungguh-sungguh menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, atau la yushikunna, sebentar lagi tiba masanya, an yab'atsallahu 'alaikum iqaban minhu. Allah akan kirim kepada kamu sekalian, hei kaum muslimin, iqaban minhu, siksa dari sisi Allah. Dan kalau siksa itu sudah datang, tsumma tad'unahu, kemudian engkau rame-rame berdoa kepada Allah, minta pertolongan Allah, ya Rabb, ya Rabb, fala yustajabu lakum, tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah, ya ikhwan. Karena itu sebelum saat itu tiba, ayo kita berzikir, kita panjatkan munajat kepada Allah, dan mari kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai tiba saatnya datang, doa kita pun tidak dikabulkan, ya ikhwan. Na'udzubillah min dzalik. Nah karena itu pantas kalau Sayyidina Umar tadi bertanya lewat yang kita sudah baca barusan ayat dan hadisnya, pantas memang maksiat punya hubungan dengan bencana, saudara. Yakinkan dalam diri kita, Allah Maha Adil, Allah tidak jahat, saudara. Allah tidak ganas, saudara. Demi Allah, Allah Maha Santun lagi Maha Lembut, Huwal Latiful Wadud. Allah
maha pengasih lagi maha penyayang. Huwar Rahmanur Rahim. Tidak mungkin saudara, Allah mengirimkan bencana bertubi-tubi kepada satu negeri yang penduduk mayoritasnya muslim, yang banyak habaib, banyak ulama, banyak kiai, banyak majelis-majelis taklim, banyak majelis-majelis zikir, kalau tanpa sabab musabab. Tidak mungkin Allah kirimkan bencana kalau tidak ada sabab musababnya saudara. Pasti ada sesuatu yang tidak beres di negeri ini sehingga bencana datang bertubi-tubi. Makanya kalau bencana datang ke Aceh, jangan hanya menyalahkan orang Aceh. Aceh adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia, saudara. Siapapun yang berbuat maksiat di negeri ini, dari pejabat sampai rakyat, dari ulama sampai santri, mereka semua ikut menanam andil di dalam mengundang bencana yang datang dari sisi Allah. Belum terlambat, pintu taubat selalu terbuka sebelum matahari terbit, yaitu dari sebelah barat ya kawan. Maka itu yuk mari dekatkan diri kita kepada Allah, merdekakan bangsa kita dari segala kemaksiatan, insya Allah. Nah untuk itu ya ikhwan, pada akhirnya saya ingin mengajak semua, mari sekejap pertanyaan Sayyidina Umar tadi kita tanya kepada bangsa ini saudara. Tadi Sayyidina Umar bertanya, maksiat apa yang kau perbuat? Sekarang mari kita bertanya, hei Indonesiaku, hei negeriku tercinta, musibah datang bertubi-tubi, bencana datang silih berganti, tiada henti menghantam negeri. Hei Indonesiaku, hei negeriku tercinta, maksiat apa yang kau perbuat? Dosa apa yang kau lakukan sehingga bencana datang bertubi-tubi menghantam negeri? Tanyakan juga kepada para pejabat di negeri ini. Hei para pejabat, maksiat apa yang kau perbuat sehingga bencana datang menghantam kau punya rakyat? Tanyakan juga kepada ulama di negeri ini. Hei para ulama, maksiat apa yang selama ini kau biarkan, yang selama ini kau diamkan, yang selama ini tidak kau cegah sehingga mengundang bencana dari sisi Allah? Dan lebih utama dari itu, tanyakan kepada diri kita masing-masing saudara. Dosa apa yang sudah kita buat? Dosa apa yang sudah kita lakukan? Tubu ilallah taubatan nasuha. Mari kita taubat kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Mari kita merdekakan republik ini dari maksiat.